Ketua Tim Hukum Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan timnya akan meminta majelis menghadirkan menteri seperti Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Soal instruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket, kalau dari Mbak Puan instruksinya seperti apa Mbak? Nggak ada instruksi. Nggak ada. Oke, sama sekali ya. Bapak Jokowi, tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga. Permohonan keberatan dari 0103 ditolak. Monster People. Lagi pakai game sama Nyonya dan Mamang, dan juga ini baru lihat nih pasti nih si Boncan. Bro Mongkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Ya, ini Boncan nih kucing tetangga yang suka main kesini minta makan ya. Ini pas banget mainnya pas mau syuting. Kita ajakin konten. Iya, Abu dan Apu lagi cuti. Lagi absen. Yo. Yes. Today kita akan bahas soal kelanjutan update soal pilpresan duniawi apa? Duniawi? Pilpresan duniawi. Yang wadidaw sekali. Mungkin banyak aja drama-drama polemiknya. Langsung aja kita meluncur. Cus. Yo. Ya. Pertama kita buka dari ini nih, Kompas TV News. Ada caption Timnas Amin minta Mensos dan Menku jadi saksi sengketa pilpres katanya. Aduh, jegi-jegi bawa. Tim Hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meminta menteri dari kabinet Jokowi bisa dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres 2024. Ketua Tim Hukum Amin, Ari Yusuf Amir, mengatakan timnya akan meminta majelis menghadirkan menteri seperti Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Ari mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa bersaksi soal penggunaan anggaran. Sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini bisa bersaksi menjelaskan soal penyaluran bansos. Ari bilang, bisa tidaknya menteri dihadirkan sebagai saksi akan tergantung pada majelis hakim. Negara kita evaluasi bulanan. Menerima atau tidak? Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri-menteri tersebut. Tapi ini hal yang penting sebetulnya untuk membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan, penggunaan anggaran negara kita. Bagaimana tentang Menteri Sosial, penyaluran bansos-bansos kita. Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Serta Tim Hukum Anies Baswedan. Gimana sih? Aku kok agak bingung. Biar terkonek dengan perbansosan duniawi gitu. Oke. Tapi balik lagi gini loh, dia menggunakan masalah bansos untuk apa ya? Untuk permasalahan atau sengketa pilpres gitu loh. Dimana yang udah dijelasin nggak melulu orang tuh milih karena bansos gitu. Iya. Bansos sudah dischedule-in dari jauh-jauh hari tanggal sekian begitu loh. Jadi tidak ada urusannya gitu. Dia menang dengan bansos tuh nggak ada urusannya. Mau pakai jalur itu sampai minta ke MK buat dihadirkan sebagai saksi gitu. Ya silakan aja gitu dihadirkan, nanti kita lihat aja ngomong apa gitu. Iya. Tapi yang menarik ada counterpart dari Pak Otto. Oke. Kalau nggak salah dia bilangnya boleh ngadirin menteri, tapi berarti gue juga boleh dong request ke MK buat ngadirin Bu Megawati. Nah, urusannya apa aku nggak ngerti nih. Mungkin masih dikip nih, meluncur dulu. Nih Nyo, ceki. Play. Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan? Dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Nah, kalau permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan kami merasa tidak adil dong hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil, tapi kami nggak boleh nanya, mahkamah aja yang bertanya. Karena itu diperlukan untuk kepentingan dia agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you gugat, buktikan dalilmu. Kalau ingin buktikan dalilmu, cari saksimu. Panggil saksimu, bawa sendiri saksimu.
Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu. Paling nanti kalaupun dipanggil ditanya-tanya lebih ke kebenarannya, apa bener bansos itu dibuat saat menjelang pilpres gitu. Karena kan ada dua opini kan. Yang pertama dibuat memang udah dibuat dari lalu jauh-jauh hari gitu, memang akan dibagikan tanggal sekian gitu. Yang kebetulan berbarengan dengan tanggal pilpres gitu ya. Terus kenapa ya Bang Otto dia bilang ya kalau begitu gue juga boleh dong manggil Bu Megawati. Memang ada apa nih? Bansos Bu Mega ada apa nih kan? Iya. Tadinya aku mikirnya yang pengajuan ke MK itu ya, ya pasti dari PDI gitu kan? Enggak juga. Masa? Iya, soalnya ada info juga nih pas banget nih, jadi kayak bridgingan padahal nggak janjian. Mbak Puan ngomong dia tidak menginstruksikan PDIP untuk hak angket, jadi kemungkinan nggak akan ikutan hak angket di PDIP nih. Hah? Kok bingung aku? Iya kan, bingung kan? Coba kita belajar dulu. Nih ya. Dari kompas.com 22 jam yang lalu ada caption Puan tidak instruksikan fraksi PDIP untuk gulirkan hak angket pemilu 2024. Di mana PDIP itu fraksi dengan suara terbanyak, ya enggak di DPR sekarang ini, dan Mbak Puan ketuanya. Beliau tidak menginstruksikan. Jadi jangan ada pergerakan soal hak angket dulu yang aku tangkap ya. Jadi kemungkinan besar kalau PDIP nggak ikut, Nasdem nggak ikut, nggak akan sampai 50% nih di dalam DPR untuk hak angket. Jadi kemungkinan nggak akan jadi hak angket gitu ya. Ceki wow. Play. Satu pertanyaan Mbak, izin satu aja. Soal instruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket, kalau dari Mbak Puan instruksinya seperti apa Mbak? Nggak ada instruksi. Nggak ada. Oke, sama sekali ya. Terima kasih. Mbak Puan. Jadi tadi kalau kemudian soal pembahasan hak angket kemarin juga seperti itu, sekali lagi kemungkinan ada di sini semua. Gimana bergulir di DPR atau kita? Itu hak anggota. Kalau kemudian itu memang bisa berguna baik ya, kenapa bisa saja. Tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya, apakah kemudian itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat. Ya. Mbak Puan, karena ini di partai politik di koalisi perubahan tinggal menunggu sikap resmi PDIP nih Mbak Puan. Kalau di PDIP sendiri bagaimana sih Mbak Puan? Ya, PDI Perjuangan kan tentu saja berharap bahwa ini harus dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, jadi ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Jadi kita lihat dulu di lapangan. Di internal partai memang ada perintah langsung ya dari Ibu Mega. Masih menunggu perkembangan. Berarti secara nggak langsung yang nggak ada gitu mah, karena masih menunggu perkembangan kan. Belum berproses sampai sekarang. Lagian maksudku gini loh, dari siapa sih yang awal tercetus ya, anjay pura-pura nggak tahu ya. hak angket ya, di dalam hak angket sendiri akan menginvestigasi keseluruhan pemilu. Iya. Nah kan kemarin juga ada opini yang bilang yakin tuh pileg-pileg mau kena juga, banyak loh di sana loh, cuman karena sekarang highlightnya nggak kesana aja spotlightnya gitu. Iya. Yang diprediksi bakal tidak akan sih terlaksana hak angket karena banyak kepentingan juga di dalamnya. Iya, buktinya fraksi terbesar aja belum ada instruksi apa-apa gitu. Justru cenderung menunggu pasif, padahal kalau kita cek jagoan dari tempat beliau gitu yang awal-awal mencetus angket-angketnya nggak? Iya. Tolonglah. Berarti kalau kayak gitu bisa dibilang jagoannya apa namanya? Yang pengen hak angket ya itu speak apa ya? Omong-omong doang tapi belum discuss gitu ke timnya. Dia lupa kalau dia tuh bukan ketua. Iya. Gitu. Lupa baru anggota. Dia. Jadi omong-omong doang, ini bakal ini. Sedangkan di dalamnya punya pemikiran sendiri, kepentingan sendiri, dia nggak jadinya kayak beginilah, tolonglah ya. Jadi sebenarnya kalau yang aku tangkap ya Mang ya, kalau partai mungkin dia memikirkan kepentingan bersama, yang memikirkan kepentingan sendiri ya. Iya, partai kepentingan partai gitu. Tolonglah ya. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Ya. Wacana hak angket meredup, digulirkan
Ganjar tapi belum direspon PDIP. Ceki wow. Play. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meski kader partainya yang pertama kali mengusulkan hak angket, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto mengaku belum mendapatkan instruksi apapun soal hak angket. Ia menyebut baru akan bergerak jika sudah ada instruksi jelas dari ketua fraksi yang tentunya mendapat perintah dari ketua umum partainya, Megawati Soekarno Putri. Pasti. Ide bergulirnya hak angket penelusuran kecurangan pemilu pertama kali disampaikan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Februari lalu. Namun, jelang akhir masa persidangan keempat tahun 2023-2024, kejelasan hak angket makin kabur di DPR. Bambang Wuryanto sendiri tak membantah atau membenarkan adanya permintaan dari kubu Prabowo Gibran agar PDIP tak jadi partai terdepan yang mengusulkan hak angket. Kita sampai hari ini belum ada perintah bahwa dinamika ya seperti itu. Ikut juga sudah sama-sama baca. Oke, posisi harus clear. Saya adalah pelaksana tugas, saya di fraksi adalah prajurit. Ada nggak sih Mas komunikasi dengan teman-teman Gerindra ataupun dari kubu 02 gitu yang soal hak angket ini Mas? Kalau soal komunikasi, namanya komunikasi bentuknya kan ada yang formal dan informal di partai di Senayan maksud saya. Karena ada yang formal itu ngobrol-ngobrol biasa-biasa aja lah. Setiap orang ini juga berhak ngobrol, gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai usulan hak angket semakin mustahil digulirkan. Setidaknya karena dua alasan. Pertama, hingga kini belum terlihat adanya inisiator pengusul hak angket. Kedua, psikologis partai politik di parlemen yang menurutnya sudah move on dari pemilu 2024. Kalau saya temui, kita berinteraksi dengan rekan-rekan partai politik, pimpinan-pimpinannya juga termasuk yang di DPR ini, memang mungkin 95% sudah move on. Ya, dari pemilu. Udah bagaimana kita bisa kembali melayani rakyat secara bersama-sama. Bahwa pemilu itu kan memang harus ada pemenang, harus ada yang kalah. Mereka bahkan ngomongnya udahlah, hormati dan beri kesempatan yang sekarang ini dinyatakan menang. Kurang lebih begitu. Di sisi lain, partai politik lainnya seperti Nasdem dan PKB masih terus mengumpulkan tanda tangan dan menyusun kajian soal usulan hak angket ini. Namun secara resmi belum ada partai politik yang memberikan usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu ke pimpinan DPR. Dires Diantama melaporkan dari Jakarta. Nah, jadi ini mah kemungkinan gak akan kejadian hak angketnya sampai sekarang aja kan. Dari yang kapan tahu tuh demo-demo, usulan ajuannya aja belum ada gitu. Iya. Usulan ajuannya gimana mau digodok sampai ke eksekusi? Karena aku mikirnya jatuhnya kelok nih. Karena ketika diangket mungkin keangket semua, pilpres, pileg segala macam. Ketika pemilu diulang semua. Iya harus dong, ya biar pilpres, adil kan. Iya memang karena judulnya pemilu kan, pemilu 2024 yang diulang semua. Nah kalau diulang, itu suara partai berpotensi kerubah juga kan, karena pasti banyak yang kesal juga. Gua kemarin udah modal buat pulang kampung biar bisa nyoblos, sekarang harus nyoblos lagi. Yang akhirnya takutnya peta kemenangan di perpartaian itu berubah takutnya. Iya gitu. Karena udah keburu kesel juga kali, kayak apaan sih gitu. Kok masih perpanjang, sedangkan ya ini kalau kita dengar sendiri tadi kan dari partainya pun sudah logowo gitu, sudah karena logowo. Ya kan nggak baru setahun 2 tahun gitu kan main partai politikan. Partai-partaian gitu. Tolong lah ya. Jadi ya bisa dinilai sendiri lah ya, aku nggak mau ngomong deh. Iya, jadi yang itulah yang awal-awal speak up soal angket tuh nggak ngobrol dulu, nggak diskus dulu gitu, tolonglah. Jadi lempar doang, nggak ada prosesnya. Iya, gitu. jadi kalau kayak gini kan jadi malu ya. Nah masalahnya yang dibawa-bawa pendukung jagoannya itu mempercayai bahwa adanya angket gitu, yang akhirnya terus mendemo gitu. Iya, yang harusnya mendesak partainya gitu ya. Iya. Jadi yang didesak malah DPR-nya. Ya. Mana DPR nggak ACC? Bukan nggak ACC, belum masuk. Anjir requestnya. Nih kita kasih nextnya. Cus. Nih yo. Ya. Kemarin kan ada sidang MK, terus di luarnya seperti biasa ada demo untuk mengawal sidang MK ini. Mama idola. Mama orasi berapi-api di depan MK dengan tuntutan minta Jokowi turun. Tetap apapun ininya Pak Jokowi yang disalahin. Ya, dipasang sama Marus Ali ciki-ciki wow. Play. Sungguh, Bapak Jokowi tidak pantas Anda
bertanya, di manakah wahai anak-anakku, wahai para mahasiswa, wahai para pemuda? Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-ngacak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur untuk memimpin negara ini, dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak Anda yang bernama Kaisang, memimpin satu partai. Sungguh, apa yang bisa dibawa oleh Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Dan itu saja dari kami. Kami sekali lagi, kami hari ini datang dari daerah akan mengawal sidang MK ini sampai tegaknya keadilan, sampai didapatkan oleh kami di seluruh rakyat Indonesia satu keputusan yang bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap Indonesia akan diberikan pemimpin yang betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu kita ayo ajak yang lain, jangan hanya teriak ingin perubahan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi mendukung untuk perubahan negeri ini hanya selintir saja. Terima kasih, tetap semangat, teriakan, kami ingin perubahan, kami ingin pemimpin yang layak, bukan seperti anaknya Pak Jokowi yang kita lihat sendiri bahwa di mana hari ini engkau Gibran muncul, engkau berikan statement atas apa yang diputuskan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada Bapak Jokowi. Aduh, tapi tadi si ibunya kesel juga ya. Lu ibaratnya aku tangkap ya, jangan teriak-teriak pengen perubahan, begitu demo sedikit yang datang ya. Maksudnya malu kita gitu kali ya. Iya. Cuman yang aku heran ya, oke lah si ibu mempermasalahkan Gibran. Karena dia cawapres. Ini Kaisang pun dimasalahin jadi ketum partai yang padahal partainya lolos aja enggak ke DPR gitu kan. Kenapa gitu? Ada apa sih ibu ini dengan Pak Jokowi dan juga anak-anaknya? Kenapa? Kok segitunya gitu? Sekarang kalau mau bicara masalah layak atau nggak layak katanya ya. Ya kalau dipikir nggak layak, nggak mungkin tuh 96 juta orang yang milih. Iya dong. Iya itu kan menurut si ibu aja kali yang nggak layak gitu kan. Iya. Tapi menurut 96 juta mah ya layak sepertinya. Ya memang kenapa kalau masih muda gitu. Iya. Kalau memang dia punya kapasitas ya memang kenapa gitu ya. Tolong. Iya. Bisa aja menurut ibu nggak layak, tapi menurut Nyonyo, menurut Mamang layak ya. Ya sah-sah aja kan. Ya, hargai pendapat masing-masing aja, jangan maksakan gitu ya. Buktinya ada mungkin teman-teman ibu yang pengen gitu tapi nggak mau ikut bergerak ngumpul gitu ya, nggak apa-apa gitu, jangan diomelin gitu, jangan maunya ngomongin giliran ngumpul nggak mau gitu kan. Tolong mereka punya tanggung jawab masing-masing ya, harus bekerja cari uang buat makan, ngurusin keluarga segala macam. Cuman ada versi si ibu ini yang agak tenang meluncur. Ninyo, mama yang tadi tapi versi lebih kalem, ceki-ceki wawo. Play. Perkenalkan, nama ibu siapa dan dari mana? Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Nah, ini kira-kira gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi ini kira-kira kedepannya gimana, bakal berhasil atau sia-sia?
kami akan tetap berjuang dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik. Tapi nih, kira-kira sejauh mana Ibu akan berjuang mendampingi Pak Anies? Karena kan ini kan batasnya kan cuma 2 minggu pasca sidang ini, Bu. Ya, kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data, fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran, paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Berarti ke depan tetap optimis ya Bu ya? Tetap kami akan datang sampai selesai insya Allah. Sendiri. Terima kasih. Siap. Makasih Bu ya. Kita ke sana. Oke. Ibu padahal dari Lampung harusnya berterima kasih ke Pak Jokowi loh. Itu Kita kan tahu ya kemarin ini sempat viral banget soal jalanan-jalanan di Lampung gitu yang akhirnya Pak Jokowi turun langsung sama Pak Zulkifli Hasan, terus sama siapa yang lucu yang kayak kucing gemoy itu, Pak Bas. Pak Bas. Iya, harusnya saya thanks loh, bukan membabi buta wawawewo begitu. Iya, kalau kayak gini kan jatuhnya nggak tahu diri si ibu. Karena gini, ya ini kan bisa kasarnya kita bisa bilang kalau Pak Jokowi nggak turun langsung, ya nggak tahu tuh sampai kapan Lampung ya nggak mohon maaf ya, mungkin sekedar benerin. gini-gini doang di jalannya gitu. Iya, makanya aku agak heran tadi pas denger ya kami dari Lampung. Hah? Tolonglah. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nyo, ya. Press from di Open 6 jam yang lalu dari Berita 1 ini ada ahli hukum yang ngelihat katanya permohonan keberatan dari paslon 01 sama 03 itu akan ditolak oleh MK. Dilihat dari gejala-gejalanya, barang bukti pengajuannya gitu ya. Belum lihat dari saksinya nanti nih, baru yang tahap awal 2 kali sidang ini kan. Katanya sih kata ahli hukum, mesti potensi ditolak, ceki-ceki wow. Play. Ditolak. Ya. Permohonan keberatan dari 01 03 ditolak. Ya, ditolak. Dan kemudian ada juga yang lucu nih. Kok kalau MK menolak perkara, membuat putusan yang menolak permohonan keberatan mereka, dikatakan MK ini melanggar konstitusi, melanggar undang-undang dasar. Itu kan naib itu. Betul-betul naib, ya. Jangan memaksakan pendapat, ya keinginan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi saya sepakat tuh dengan Hotman Paris. Ini cengeng nih 0103 ini. Aduh. Ya. Terbanyak narasi seperti kata Profesor Ocio Kaligis. Narasi itu bukan bukti. Kena banget ya, jangan memaksakan pendapat begitu beda. Melanggar konstitusi, kamu melanggar ini, melanggar ini. Liar aku mah liar. Kan padahal ya bisa dibilang yang ada di bidangnya ya udah para hakim MK gitu kan. Iya, udah ada pertimbangannya sendiri lah. Tolonglah ya, jangan semuanya sakarepnya gitu. Liar hayangna naon sih. Wah. Ninyo kita kelasnya meluncur. Ninyo. Ya. Lastnya kita tutup dari perwakilan 02 yang memberikan nasihat nih ya, sebagai yang pernah kalah 2 kali kan ya dari Partai Gerindra nih, ini nih ceki-ceki. Play. Begini, jadi kami ini adalah pihak yang pernah kalah 2014-2019. Biasa kalau ada narasi-narasi pihak yang kalah itu biasa. Tapi kita harus buktikan. Tapi manakala kita tidak bisa buktikan, ya kita terima kekalahan kita. Jadi kita tidak harus cengeng, kita tidak harus menyalahkan orang lain. Ya kalau memang kita kalah ya sudah, kita kalah, kita terima. Dan kita pernah mengalami itu, makanya kita ya senyum saja, dijoketin aja lah. Oke, makasih. Baik, terima kasih ya. Gak gini, Anda ngomong gitu karena sekarang menang. Tolonglah. Tapi balik lagi ya, faktanya beliau ini pernah berada di tim yang kalah 2 kali berturut-turut gitu kan, di 2014 2019 dan ya udah tahu lah gimana sih. Cuman ya seenggaknya bawa buktinya gitu. Jangan cuma narasi doang, begitu bukti hai ho hahe ho gitu. Tolonglah. Dan juga menggambarkan legowo juga Mang di situ. Karena kan tadi disebutin sama Bapak ini kan bilang kalau misalnya kita udah bawa tapi tidak terbukti atau tidak sah gitu kan. Ya udah gitu kan. Persiapan, ikut lagi di next kompetisi begitu. Ini mah menikuku.
Nah, ayo kita ke intermezzo. Lucer. Ya. Ya. Intermezzo kita campuran sekarang ada dari Mamang, ada dari Nyonyo. Ini yang dari Mamang nih. Pasti bikin terhura, ceki-ceki wow. Play. Ditinggal nyapu dia nyamperin, ceki-ceki lagi. Play. Mama nyapu dulu. Ya sana. Nyapu ya? Iya. Karena dia mau lahiran, gak mau ditinggal tuh. Ayo. Iya. Mau ditemenin. Tinggal nyapu doang bentar. Coba sih ngeliat pantatnya. Tapi emang kucing mau lahiran tuh pasti gitu. Ada beberapa yang mau menyendiri gitu. Ada yang minta ditemenin. Memang gitu. begitu. Tapi ya, aduh manja banget. Tinggal nyapu doang, gak jauh. Udah gitu mah ganggalan apa. Yang penting kelihatan aja. Gue ngeliat lu, gue lagi mau mules nih gitu. Temenin ibaratnya. dong gitu. Gemoy. Mau dong. Ntar mau beliin sapu ya. Enggak dong mengnya. Next ya. Just. Nextnya ini masih dari Mamang. Apa nih? Ceki-ceki wow. Play. Pengen main. Itu sebenarnya pengen main, cuman nggak peka aja. Ayo main. Ayo. Tuh. Karena wah-wahnya ini si pemilik sampai bingung ini kucing apa monyet ya. Wah gitu. Tapi sebenarnya itu pengen main kan. Iya. Diambil aja lempar gitu. Ayo Emang main. babunya nggak peka sini nih bau. Nanti Nyonya ngajakin main ya. Iya. Mau. Mau dong. Kita kasih next ya. Just. Nyo. Ya. Nah, ini ada perbedaan ibu Ade Isa dan ibu kamu ketika menjatuhkan barang. Ceki-ceki yo. Play. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu. Ya, it's okay. Kalau dibilangin lo, pulang bolanya lo. Mamanya Mamang begitu ya. Tapi emang rata-rata mama begitu kan. Iya, Es terus. Batuk, ya itu panas dalam. Kentutnya bau, panas dalam. Gak bisa tidur, panas dalam. Semuanya panas dalam. Kalau jatuh, kan udah dibilangin jangan main itu. Jatuh kan? Jatuh kan, gara-gara panas dalam tuh kamu sudah dibilangin. Terus aja, liar. Kita nextnya Nyo. Cus. Nyo, ini dari Nyonya nih katanya nih. Iya. Kenapa tuh? Jadi ini ada kucing galau. Galau. Tapi jadi gagal sedih. Gagal sedih, kenapa? Gara-gara ini nih, ceki-ceki. Play. Polizia Romina, consomme di stupefiantes. Oh, dia habis diputusin kayaknya. Enggak ngegebek begitu, ngegebek. Tuh, lagian humannya ngapain sih? Ya udah biarin aja ya. Tuh, ngegebek begitu dia. Oh, apa gitu. Dia lagi bang sedih kan itu, iya. Kayak pujaan hatiku sudah kabur gitu kan, sedih. Mungkin dia berpikir apakah aku harus loncat dari jendela yang tidak tinggi ini, dikagetin. Tolong mabok. Nggak jadi sedih kan? Nggak jadi sedih. Udah kita melanjut ke setting tuh. Super. Thanks. Lucer. Yos. Yo. Yes. Seperti kita kali ini ada dua. Seperti yang si dua. Yang pertama kita buka dari Koso. Jujur aja pas kemarin dengar advokat 03 semua bikin ngantuk kecuali yang cewek. Aku nggak dengerin suaranya tapi lebih ke orangnya sih katanya. Anda Koso, mata Anda nakal. Nisa Vice-Cycling numpang komen, gue udah duga soal saksi pasti ada penggiringan opini dengan kata-kata mundur, diintimidasi dan lain-lain. Pengacara bodong ya, namanya aja nggak dipublikasi. Gimana ceritanya dikriminalisasi? Caimin lagi main ML, Anies lagi live TikTok. Tolonglah, Andri Gans. Numpang lapak di menit 134, aneh nggak sih dia bilang pengen jadi rakyat biasa atau di luar pemerintahan usai sengketa MK. Berarti emang dia mengakui gugatan mereka nggak akan menang kan? Ya kemungkinan begitu secara tidak langsung ya. Detail juga nih Andri Gans nih. Nextnya hello Ayah. Numpang lapak Kak Koso, Nyomang kesel banget sama permasalahan Pilpres. Kalau bisa dihadirin aja semua KPPS dan pengawas TPS seluruh Indonesia, MK langsung jadi saksi. Kebetulan saya pengawas TPS. Waduh, keselnya pasti kerasa ini ya. Hello ya.
Emang di beberapa desa tempat saya 02 lebih unggul ya. Please lah, pusing liatnya, nggak kelar-kelar. Tapi kalau nggak lihat nggak mantau ikut kesel. Iya. Jadi salah salah ya. Serba salah. Oke, Joherna Sartika. Cuma mau kasih jajan Abu aja yang baru punya anak itu Apu ya. Abu cowok. Abu jantan. Lagi puasa capek mikirin 1 dan 03, apalagi sama 03 yang nganggep suara 02 cuma 0, disangka 58% pemilih 02 itu makhluk halus yang gak terlihat. Iya, makhluk halus kita kebanyakan pakai hand body. Nextnya Talita Amelia Gata 2620 numpang lapak Joherna. Iya kali pemilih 0 lah, aku jelas-jelas sama teman 10 orang nyoba tuh kan jadi di cross check biar rasa. Tapi arti numpang lapak. Halo Nyomang dan Apu, Abu juga dan segala macamnya. Lama-lama kita semua jadi ikutan gila gara-gara mereka ngakunya diintimidasi. Sampai yang sebelah nggak halu diajakin kabinet. Ada pula advokat yang bilang suara 0%. Mending pergi ke dokter aja ya, you know what I mean ya. Sekian bawa aja para pendukungmu curiga. Ya betul lah. Tuan Nugroho. Malam Kak Joherna numpang lapaknya. Si paling pede diajak gabung ke kabinet baru. Gara-gara Anda 03 Indonesia hampir di blacklist dari FIFA. Untung ada Pak Erick Thohir yang membujuk pihak FIFA. Terima kasih Nyomang, intermezzonya seru banget nih. Salam buat Apu aja deh. Oke, Diuki Kuran. Sikat. Pak Ganjar overconfidence. Siapa juga yang mau ngajak Bapak jadi menteri? Makanya itu kan pertanyaan dari Mas Gibran cocok banget lah. Berasa dari Blue VID numpang ya Kak, serius suara gua kemana ya kemarin? Gue jadi KPPS di dusun gua dan Pragip menang. 0 dari mananya? Udah sekolah tinggi-tinggi tapi kok memperlihatkan kedobohan kalian sendiri sih kubu. Ya jadi bener kan kita rakyat yang gitu. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santai yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Sansu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang dan juga Abu dan juga Boncan. 2 tambah mangkok. Cabut dulu dan ciao.